Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Video hari ini saya mempunyai video yang sangat spesial untuk kalian. Sebelumnya saya pengen ucapkan selamat tahun baru 2024 dulu untuk kalian semua. Dan juga selamat untuk teman-teman yang sudah sempat menonton video Altcoin Indonesia beberapa minggu terakhir. Karena sebagian besar setup yang kita bagikan di channel ini berakhir dalam keadaan profits. Walaupun masih ada satu atau dua yang dalam keadaan floating, artinya floating profit belum kita close juga, tetapi kita bakalan lakukan update hari ini untuk kira-kira apa yang bisa kita lakukan terhadap posisi tersebut. Diikuti juga ada beberapa setup baru yang mungkin bisa kalian jadikan sebagai watchlist. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, kita bakalan awali dulu dengan pembahasan in general, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat dalam beberapa hari terakhir, Bitcoin dominance itu start untuk kembali mendapatkan rebound. Seiring juga dengan kenaikan harga Bitcoin dari yang awalnya 43 ribuan, kembali mampu menembus ke area 45 ribu, dan antisipasi soal spot Bitcoin ETF yang kemungkinan menurut sebagian orang bakalan di-approve di tanggal 10 Januari ini, membuat sebagian besar investor itu terfokus kepada Bitcoin. Sehingga kemudian kita melihat Bitcoin dominance start untuk kembali mengalami kenaikan. Nah, itu bukan berarti kita nggak bisa temukan setup di altcoin, teman-teman. Hanya saja berarti Bitcoin dalam beberapa hari terakhir itu outperform altcoin. Artinya performanya lebih baik daripada altcoin. Sedangkan altcoin kemungkinan stuck atau cenderung terkonsolidasi. Begitu ya. Nah, sekarang kita bakalan langsung masuk ke beberapa setup dulu yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, sebelum kita masuk ke setup yang baru. Nah, yang pertama adalah ordinals, teman-teman. Ini adalah salah satu yang sudah saya mention beberapa kali bisa menjadi sebuah peluang setup untuk kalian. Dan saya sampaikan itu ketika harganya masih kurang lebih berada di sekitaran area ini, teman-teman. Saya sampaikan setiap kali kita hovering dan juga retesting ke area trendan di sini, ini adalah tempat di mana teman-teman bisa mencari peluang untuk setup long. Dan jika memang kalian sempat masuk ke ordinals, maka harusnya kalian sekarang berada dalam keadaan profit. Kita anggap kalian masuk di harga yang paling tinggi di antara ketiga ini. Anggap saja kalian di sekitaran area ini. Maka kalian sudah berhasil untuk meraup cuan kurang lebih 70-an%. Dan saya rasa itu adalah returns yang jauh lebih besar daripada kalau misalnya teman-teman tradingkan Bitcoin dalam beberapa minggu terakhir. Mau naik sampai 50 ribu pun kalian tidak dapatkan persentase sebesar ini. Itulah kenapa saya hobi banget kalau misalnya trading itu lebih ke altcoin daripada Bitcoin. Karena kita mendapatkan risk-to-reward ratio yang jauh lebih baik. Nah, jadi kalau misalnya untuk ordinals, teman-teman harusnya sudah boleh start untuk melakukan taking profit. Kalau misalnya toh kalian tidak mau taking profit semuanya, at least saya sarankan untuk take profit sebagian. Dan mungkin sudah bisa menggeser stop loss kalian, tidak lagi berada di area entry. Katakanlah kemarin stop loss kalian masih di entry, sekarang harusnya kalian sudah bisa set ke arah positif, teman-teman. Jadi, worst case scenario atau skenario terburuknya, kalian sudah sempat take profit sebagian di sini, dan sisanya kalaupun kita start untuk kembali drop, kalian juga keluar dalam keadaan profit. Ya, hanya mungkin profitnya tidak sebanyak kalau kalian take profit full di sekitaran area di sini. Tetapi, ya itu adalah bagian dari trading, teman-teman. Kadang-kala kalian harus mendapatkan profit yang lebih sedikit daripada yang seharusnya kalian dapatkan, tapi kadang juga kalian bisa mendapatkan profit yang jauh lebih banyak daripada yang kalian harapkan. Nah, untuk sekarang tentunya, bagi saya, ordinals masih menunjukkan momentum yang cukup kuat ke atas, teman-teman. Walaupun kita berkali-kali mendapatkan rejection di sini, kalau kita lihat di daily candle, tetapi pada akhirnya kita bisa melihat satu daily candle terakhir itu closing paling tinggi dan closing di sekitaran area 83 dolar. Menunjukkan bahwa ada buying pressure di sana. Sehingga bagi saya ini masih menunjukkan bahwa ordinals masih kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya dari sini dan next target kemungkinan akan ada di angka 100 dolar, teman-teman. Tetapi kalau teman-teman sudah sempat masuk dari sekitaran area di sini, please kalian sudah bisa consider untuk take profit sebagian atau kalian sudah bisa menggeser stop loss kalian ke arah positif. Itu adalah pertama. Kemudian ChatGPT adalah setup yang kedua yang sudah pernah saya bagikan juga di video terakhir, teman-teman. Dan saya sampaikan, kalau misalnya teman-teman mendapatkan ada breakout, kemudian retest di sini, ini adalah setup bagi kalian untuk masuk. Nah, kalau kalian zoom in ke time frame yang lebih kecil, katakanlah di 4-hour chart, maka kalian bisa menemukan beberapa hal. Tergantung dari sisi mana kalian melihatnya. Kalian bisa melihat ini sebagai semacam inverse head and shoulder. Kalian bisa melihat ini sebagai semacam double bottom. Apapun itu, gitu ya. Setup manapun yang kalian ambil, katakanlah kalian berhasil masuk di sekitaran area range
0,13 di sini, gitu ya. Maka harusnya teman-teman sekarang sudah berada dalam keadaan profit juga kurang lebih 30-an%. So, teman-teman, ini juga salah satu setup yang mungkin sudah kalian bisa consider lakukan beberapa hal. Antara pertama, kalian bisa melakukan taking profit sebagian, atau kalian yang masih mau menargetkan ke area yang lebih tinggi, geserlah stop loss kalian ke arah positif. Kalau saya pribadi, kalau mau melakukan penggeseran stop loss ke arah positif, mungkin akan saya taruh di sekitaran 0,15 di sini. Oke, jadi worst case scenario-nya di sini sekali lagi, kita keluar dalam keadaan profit, tapi profitnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kalian mau bertanya, target selanjutnya itu di mana kok? Maka itu pertama ada di sekitaran 0,19 sampai 0,2, di mana di sana kita akan ketemu dengan area resistance yang cukup major, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita sampai mampu clear di atas area 0,2 di sini, maka bagi saya kita akan kemungkinan kembali ke area high terakhir di 0,29 di sini untuk chain GPT, teman-teman. Jadi selamat ya untuk kalian sudah sempat masuk ke beberapa setup ini, semuanya kita akhiri dalam keadaan profits, teman-teman. Hanya saja profitnya mungkin berbeda-beda. Ada yang cuma mungkin berhasil profit 10%, ada yang 30%, dan seterusnya. Gitu ya, tergantung kalian pakai leverage atau tidak. Sekali lagi saya pengen ingatkan teman-teman bahwa kebanyakan setup yang kita bagikan di sini, terutama yang outside top 100, secara market cap, itu kemungkinan besar hanya kalian bisa temukan di exchange-exchange seperti MEXC atau Get.io. Tetapi Get.io saya sedikit skeptis, so saya lebih memilih ke MEXC. Kalau kalian misalnya belum punya account MEXC, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, karena kalau kalian daftar dengan link tersebut, kalian akan mendapatkan fitur di mana kalian akan mendapatkan discount trading fee, gitu ya. Jadi silakan kalau kalian belum punya account, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Ya, walaupun saya tahu di beberapa minggu terakhir ada rumor seputaran MEXC yang katanya ada masalah di beberapa traders dan juga investor yang dimana dananya di freeze dan lain seterusnya. Tetapi bagi saya, in the end of the day, semuanya bergantung ke kalian, teman-teman. Kalau misalnya kalian memang tidak mau ambil resiko sama sekali, ya kalian jangan pakai exchange yang kecil gitu ya, MEXC, Get.io, kemudian L-Bank dan seterusnya, itu termasuk exchange kecil yang tentunya mempunyai resiko gitu ya. Tetapi kalau misalnya kalian memilih jalur tersebut, berarti kalian tidak bisa memanfaatkan setup-setup yang ada seperti ini. Jadi tergantung kalian. Saya nggak berani juga menjamin bahwa exchange ini pasti aman, teman-teman. Saya nggak berani ngomong itu, gitu ya. Tapi saya hanya berani ngomong selama saya pakai exchange ini, so far tidak ada masalah. And that's it, gitu ya. Dan tidak ada juga yang bisa menggaransi kalian exchange manapun itu pasti aman, teman-teman. Kita bisa melihat FTX kemarin, collapse juga kok. Itu termasuk salah satu exchange terbesar di dunia. Artinya apa? Besar tidaknya sebuah exchange itu tidak menjamin bahwa exchange tersebut akan safe. Dan seaman apapun kalian pikir exchange kalian, bisa saja tidak seaman yang kalian pikir. Itu aja yang mau saya pesan gitu. Makanya selalu disampaikan kalau kalian susun portofolio untuk long term, lebih disarankan untuk diversifikasi. Dan sebagian besar mungkin ditaruh ke dalam cold wallet, seperti Ledger dan juga lain seterusnya. Tapi kalau misalnya kalian yang aktif trading, mau tidak mau memang harus pakai exchange gitu. Terlebih lagi kalau kalian trading di altcoin yang market cap-nya masih kecil, mau tidak mau pasti harus pilihnya MEXC, kemudian Get.io, dan seterusnya yang memang listingnya itu jauh lebih cepat daripada exchange yang lebih besar gitu loh. Nah, itu adalah sekilas info ya untuk kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk daftar di MEXC untuk memanfaatkan beberapa setup yang ada yang kita bagikan di sini, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah untuk kalian dapatkan beberapa bonus juga ada dan juga ada discount trading fee. Nah, sekarang kita bakalan bahas untuk setup-setup baru yang baru saja muncul, teman-teman. Nah, di antaranya pertama adalah Dogecoin, teman-teman. Nah, saya akan jelaskan kenapa Dogecoin menurut saya berpotensi dalam beberapa waktu mendatang akan mendapatkan rally yang signifikan gitu ya. Target terakhir adalah ke sekitaran area 0,164 di sini. Pertama, teman-teman, kalau misalnya kalian perhatikan di time frame yang besar di daily, maka kalian akan ketahui bahwa untuk sekarang kita kembali nge-retest ke area yang sebelumnya merupakan major resistance di tahun 2021. Oke, dan seterusnya juga sama. Ini menjadi area yang sangat krusial, selalu ada semacam reaction setiap kali kita nyentuh ke area ini. Dan kita sekarang sudah berhasil untuk breakout dan more importantly, kita breakout sekaligus melakukan consolidation. Menunjukkan bahwa pasar untuk sekarang mampu menerima Dogecoin di sekitaran area harga ini. Dan itu tentunya merupakan berita buy.
Kenapa saya katakan itu, teman-teman? Karena sebelum-sebelumnya kita juga sudah pernah mencoba untuk breakout di atas area ini, tetapi tidak bertahan lama, teman-teman. Kalau kalian perhatikan di sini, itu hanya bertahan kurang lebih 2 minggu. Oke, percobaan kedua di sini kita hanya bertahan kurang lebih 1 minggu lewat 3 hari atau 10 hari. Kemudian percobaan ketiga di sini kita hanya bertahan kurang lebih 5 hari, teman-teman. Oke, tetapi kalau misalnya kita ukur di sini, kita sudah berhasil untuk breakout dan consolidate di sini, itu bahkan sudah kurang lebih 1 bulan. Dan bagi saya itu menjadi sebuah konsolidasi yang cukup sehat. Dan saya bisa katakan bahwa ini menjadi salah satu setup di altcoin yang market cap sudah besar, yang paling rapi yang ada untuk sekarang. Dan yang berpotensi menghasilkan risk to reward ratio yang baik. Nah, selain kita berhasil untuk breakout dari area horizontal resistance di sini, kita juga melihat Dogecoin berhasil untuk breakout dari area trendline di sini. Sehingga ini ada confluence, teman-teman. Ada dua hal yang dilakukan di sini. Ada breakout dari area horizontal resistance, ada breakout dari area trendline. Membuat saya lebih yakin bahwa Dogecoin harusnya mempunyai ruang untuk bergerak ke atas. Ditambah lagi kalau kalian lihat di time frame kecilnya lagi, maka ini berpotensi juga membentuk yang namanya bull flag, teman-teman. Oke, atau kalian mau sebutnya sebagai symmetrical, sebagai triangle, terserah kalian gitu ya, tapi intinya ini adalah konsolidasi. Dan saya rasa area di sekitaran 0,09 di sini sampai ke area 0,082 akan menjadi area di mana saya akan start melakukan akumulasi. Target terakhirnya sekali lagi adalah kembali ke area 0,16 di sini, yang berarti merupakan pergerakan 70-an% gitu ya. Target pertamanya, sebelum kita bahas target terakhir, target pertama adalah kembali ke area high di sekitaran 0,1 di sini. Itu berarti pergerakan berapa, teman-teman? Ya, kurang lebih 16% gitu ya. Kalau kalian pakai leverage, itu harusnya bisa lumayan banget. Target kedua akan ada di sekitaran 0,12, target terakhir 0,16 di sini. Oke? Dan resikonya, teman-teman, kalau kita ukur, kalau kita berbicara soal setup, tentunya kita harus berbicara soal risk to reward ratio ya, teman-teman. Katakanlah kalian berhasil akumulasi dan dapat harga kurang lebih di sekitaran area 0,09 gitu ya, katakanlah di sana. Maka teman-teman, kalian, kalau saya ya, jadi saya akan protect diri saya di bawah area ini. Oke, ini sebagai area support kita. Sedikit di bawahnya. Dan target kita ada di sini. Itu adalah setup dengan risk to reward ratio 6:1, teman-teman. Oke, jadi traders manapun yang kalian tanyai, harusnya akan mengatakan ini adalah sebuah setup yang risk to reward ratio-nya itu memadai. Oke, ataupun kalau tidak, kalaupun kalian hanya menargetkan sampai sekitaran 0,12 atau 0,13, itu sudah kurang lebih 3:1 secara risk to reward ratio. Itu kalau kalian memprotek diri kalian dengan cara yang sangat konservatif, yaitu adalah di bawah area range support di sini. Kalau kalian geser sedikit ke atas, seperti ini, maka kalian memperbesar risk to reward ratio kalian sekarang menjadi 5:1 kalau targetkan ke 0,128 di sini. Dan kalau misalnya kita lihat sampai ke target terakhir, itu bisa mencapai hampir 10:1 secara risk to reward ratio. Sehingga ini adalah sebuah setup yang akan saya pantau secara dekat, teman-teman. Dogecoin. Yang kedua adalah Litecoin, teman-teman. Ini adalah menjadi salah satu project yang mungkin dalam 2023 ini menjadi performer yang paling jelek gitu, teman-teman. Tetapi bukan berarti ini nggak bisa naik. Dan saya rasa waktunya akan datang, di mana Litecoin juga akan mendapatkan kenaikan harga. Nah, untuk sekarang yang saya pantau dekat adalah Litecoin ini bergerak di dalam sebuah potentially symmetrical triangle, teman-teman. Dan ketika breakout dari sini, ini akan menjadi sebuah setup yang valid menurut saya. Di mana kemudian kita akan bisa menargetkan ke sekitaran area, kalau kita perhatikan next area resistance itu ada di sekitaran $85, teman-teman. 80 sampai 85. Oke, 80 mungkin sedikit terlalu rendah ya, karena 80 itu adalah area high terakhir. Saya rasa 85 akan menjadi target yang ideal gitu. 85 sampai 84 itu adalah range-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman masuk dengan setup yang sama dengan yang saya hadirkan di sini, katakanlah kalian masuk ketika breakout dan retest, dan kalian masuk di sekitaran area ini, katakanlah, maka kalian cukup memprotek diri kalian di bawah area higher low terakhir.
Dan kalau misalnya kalian targetkan ke area tersebut, 89 sampai 90-an dolar. Sorry, ini terlalu besar ya. 84 sampai 85 dolar. Maka itu akan menghasilkan trade dengan risk to reward ratio 5:1. So, ini lagi-lagi adalah menjadi sebuah setup dengan risk to reward ratio yang baik. So, itu adalah kedua setup baru, teman-teman, yang mau saya bagikan untuk kalian, yang bisa aja kalian manfaatkan untuk jadikan watchlist juga. Dan sebenarnya ada beberapa lagi yang belum akan saya bagikan di video hari ini, karena menurut saya belum cukup matang. Dan itu adalah altcoin yang market cap-nya cenderung lebih kecil gitu ya. Sehingga sekali lagi kalau kalian nanti mau manfaatkan setup-setup dengan yang market cap-nya masih lebih kecil, kalian pastikan kalian sudah ada account di exchange yang listing koin-koin yang market cap masih kecil ini. Contohnya MEXC, Gate.io, dan lain seterusnya. Yang link MEXC-nya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, karena itu yang saya pakai pribadi. Gitu ya. So, saya rasa penjelasan untuk video hari ini cukup ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mempunyai saran, atau misalnya mau request, apa yang kira-kira perlu kita bahas berikutnya, silakan kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, channel ini saya lebih fokuskan ke pembahasan chart, teman-teman. Oke, technical analysis. Kalau misalnya secara fundamental, kalau in general saja mungkin kita bakalan bahas sedikit untuk in generalnya, tetapi kalau secara teknis banget, saya rasa sekali lagi ini bukan channel untuk itu. Saya lebih prefer dominannya adalah technical analysis, dan kalaupun ada tambahan sedikit fundamental analysis, itu kita akan lakukan in general saja. Gitu ya. Jadi, itu aja untuk video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.